Halo Aries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bacakan tentang tanda-tanda kenaikan rezekimu dan jodoh sudah dekat. Pertama kita ambil dari kartu karma ya. Di sini ada the need for control of and obsession with a power struggle. Terus resurrect, get to the heart of do or die, you must ya, you must. Oke, mari kita minta bantuan dari kartu-kartu mungil ini, apa aja yang disampaikan yang menggambarkan tentang tanda-tanda rezeki dan jodohmu sudah dekat. Kita pilih. Nanti baru kita baca ya. Wah, yang pertama ada keputusasaan, kecemasan. Kedua ada seni, ada beda. Terus ini di black card. Di black card tentang apa nih? Romantis, menyenangkan, saling percaya, rekonsiliasi. Wah, ada yang kembali dong. Ini ada cuan ya. Oke, mari kita bongkar satu persatu ya. Tanda-tanda apa sih? Tanda-tanda rezekimu dan jodohmu sudah dekat. Nanti kita bisa cek di bulan apa, di tanggal berapa, atau berapa hari lagi, berapa lama, itu nanti di terakhir ya, di sesi tanggal lahir tentang angka. 1 2 3. Oke, kita cek di tanda-tanda rezeki dulu ya. Kalau saya lihat di sini, kita buka dulu ini deh. Wah, kita segitiga semua. Tentang promosi ya, tentang promosi, tentang jabatan, tentang kepercayaan, ada pertentangan juga. Ya, jadi di sini ya kamu, ketika kamu tuh sangat terobsesi sama satu kedudukan atau kekuasaan ya, dan kamu harus bisa kontrol ya, obsesi kamu itu harus dikontrol supaya nggak harus berebut gitu, karena kamu tuh sudah punya power gitu ya. Ketika kamu sudah tidak lagi terlalu ngebet sama kekuasaan itu, maka kamu akan mendapatkan kedudukan yang sesuai dengan power kamu itu ya. Terus ya, kamu harus lakukan sesuatu yang dengan cara yang bijaksana, atau kalau kamu ikuti egomu untuk perebutan kekuasaan, otomatis tidak akan maju sama sekali ya. Dan kalau dalam hal percintaan itu, resurrect get to the heart of ya, itu tentang ya, kamu harus membangkitkan gairahmu kembali gitu ya. Mungkin terlalu banyak trauma dan kamu sudah keras hati, harus meleleh lagi ya. Ya, kamu harus mengaktifkan kembali gairah kamu untuk cinta. Kalau tidak ya sudah, tidak akan sama sekali. Karena Aries ini kan apa ya, tegas banget. Kalau udah kecewa ya sudah, nggak mau diulang lagi gitu kan. Beberapa dari kalian sudah mati rasa. Jadi kalau ingin dapat jodoh ya, aktifkan kembali gairah cintamu ya, jangan dibiarkan mati rasa. Jadi ini tuh kalau ke karir nggak usah terlalu terlibat dalam orang-orang yang terlalu berambisi sampai harus merebut gitu ya sebuah kekuasaan ya. Ini identik banget dengan perebutan kekuasaan nih ya. Ada ketidaksepakatan, tidak setujuan, atau apa ya, ada pertentangan gitu. Jadi kalau itu terjadi, mundur dulu gitu ya, kendalikan
kendalikan egomu, obsesimu, karena dimana kita udah punya power ya, keajaiban akan datang ya. Dimana kita punya kualitas, kitalah yang akan pantas itu. Beberapa dari kalian ini punya jiwa seni tinggi ya. Jadi apapun yang kau lakukan itu ada seninya gitu, ada nilai seninya, dan kamu itu berbeda loh ya. Beberapa dari kalian ini mungkin tentang keputusasaan dan kecemasan ya, trauma, udah putus asa, jadi udah nggak ada gairah lagi untuk bercinta lagi atau mungkin karena perebutan dalam kekuasaan sehingga kamu tuh udah mundur, dan karena saking terobsesinya dengan posisi tersebut dalam karir ya, sehingga ketika ada pertentangan yang keras kamu langsung putus asa gitu ya, down ya. Dan untuk maju lagi tuh kayak kamu penuh khawatir nanti kejadian lagi kayak gagal kemarin gitu. Sebaiknya jangan seperti itu, harus tetap bangkit maju lagi ya. Di sini saling percaya, rekonsiliasi ya. Ini akan ada pemulihan dalam hubungan kerja, ada pemulihan lagi ya, ada pemulihan dalam cinta ya. Mungkin beberapa kalian akan rekonsiliasi bersama orang lama ya. Beberapa dari kalian kemungkinan besar mendapatkan jodoh yang sudah kalian kenal atau pernah putus, nanti akan nyambung lagi ya, akan ada keromantisan. Oke, tanda-tandanya kita masuki tanda-tanda ya. Oh ya, ini bottom of the deck dari tarot 1. Tanda-tanda kamu akan mendapatkan rezeki itu ya, sudah dekat. Saya lihat ketika apa yang kamu bangun dalam usaha kamu selama ini, perjuangan kamu itu sudah lama ya, dan sekarang kamu sudah ngerasakan satu persatu hasilnya sudah mulai muncul nih ya. Nah, itu tanda-tanda. Jadi dikit demi sedikit sudah adalah yang kamu panen gitu, adalah, selalu ada gitu, selalu ada. Dan itu berturut-turut lebih intens daripada yang kemarin ada jeda-jedanya sekitar seminggu sekali, atau ada pendapatan harian yang seminggu sekali, atau cuan-cuan yang berdatangan itu nanti sebulan sekali. Tapi ini tuh lebih intens gitu, ngerti kan? Selalu aja ada tawaran kerja, selalu ada cuan-cuan kecil. Nah itu berarti pertanda ya, ada tabur-tabur tuai. Misalnya kamu membantu orang lain membantu kamu gitu ya, kebaikanmu dibalas oleh orang lain, dan nggak nyangka ada aja yang baik sama kamu, suka memberi kamu sesuatu, membantu keuangan kamu, memberikan sesuatu kepada kamu. Nah itu tanda-tanda rezeki ya, kenaikan rezekimu ya. Seperti saya tuh di tahun-tahun bulan-bulan kemarin ya, beberapa bulan lalu itu susah banget ya, keras banget rezeki. Tapi makin kesini tuh makin intens aja, ada yang membantu, ada yang memberi, ada yang lancar dalam rezeki saya gitu. Mungkin itu sudah saya ngerasa sih energinya rezeki besar dan kenaikan rezeki, sudah rasa itu. Dan beberapa dari kalian saya lihat jadi kalau kalian ngerasa gitu, makin intens cuan yang berdatangan tuh dikit demi sedikit, tapi lebih intens gitu. Bukan hanya dari hasil kerja kamu aja, tapi bantuan dari berbagai arah itu ada aja gitu, yang mau baik sama kamu. Padahal kamu gak mikir, gak kepikiran, tapi ada aja yang kayak peduli, ada aja yang tiba-tiba nelpon kamu, pingin beri ini, pingin beri itu, padahal kamu gak minta, padahal kamu gak lagi susah seperti di bulan-bulan kemarin, tapi kenapa berdatangan gitu, orang mau bantu kamu gitu ya, gitu. Dan sukarelanya tanpa kamu minta tolong gitu ya. Tuh. Itu tanda-tanda udah dekat tuh rezeki besar kamu ya, kenaikan rezekimu. Karena energi itu tentang energi ya, dan itu juga tanda-tanda kalau orang energinya kebawa, ketarik ke kita untuk membantu mengobati kita, membantu dengan ikhlas, nggak mau dibayar sama kita, atau ada aja yang welcome untuk membantu kita gitu dengan senang hati, tiba-tiba datang juga mau ngejenguk kita, mau bantu kita. Itu tuh tanda-tanda. Dan kamu ngerasa nyaman ya, kamu mulai mendapatkan kenyamanan dalam hubungan kamu yang tadinya bertentangan ya, hubungan kerja maupun hubungan pertemanan, hubungan sosial. Kamu tuh
ngerasa nyaman, lebih nyaman gitu daripada yang kemarin. Kalau ada pertentangan, kamu bertentangan dengan seseorang, kamu lebih menolak, kamu nggak nyaman kalau duduk sama orang itu, atau tiba-tiba dia datang, kamu ngerasa nggak nyaman. Tapi kamu lebih di sini, kamu tahu orangnya nggak menyamankan, dan kamu tahu orangnya sirik, kamu tahu orangnya bertentangan, tidak sepakat dengan kamu. Tapi pas kamu berhadapan dengan orang itu, kamu nyaman-nyaman wae, energinya kayak kamu mau welcome gitu, energinya kamu lagi pokoknya positif banget lah. Jadi kamu tahu emang orang itu nggak suka sama kamu, atau dia punya dendam pribadi, tapi menghadapi dia tuh nggak seperti energi kamu yang kemarin-kemarin yang kayak takut, khawatir, atau kayak menjaga jarak, atau kayak apa ya, kurang nyaman dengan kehadiran dia gitu. Pengen cepat selesai komunikasi kita, pengen cepat menyelesaikan percakapan, atau menyelesaikan cepat pergi gitu gitu ya. Kayak semua orang kamu nolak gitu, karena kamu pengen nyaman sendiri gitu. Tapi sekarang tuh kamu nyaman aja, kalaupun banyak orang yang datang atau orang yang kamu gak suka pun kamu nyaman aja gitu. Nah, itu tanda-tanda rezeki kamu sudah dekat ya. Kenaikan rezekimu sudah dekat. Jadi kalau ada pertentangan dalam pekerjaan, atau mereka nggak setuju atau bertentangan dengan, ya tidak setuju dengan instruksi kamu, atau apa ya, ide kamu ya, kamu ya udah gitu, nggak seemosi kemarin gitu, nggak semarah kemarin, atau nggak terpancing gitu. Kamu ya udah, yang penting saya sudah beri saran gitu, kamu nggak maksa, energi kamu udah nggak maksa gitu. Jadi ya udah, yang penting kan saya sudah beri saran. Ya udah, kalau emang bertentangan dengan kalian, berarti mungkin bukan jodohnya kali ya. Tidak berjodoh dengan rezeki ini gitu, atau dengan proyek ini, atau dengan planning ini, atau strategi ini gitu. Ya udah, pakai apa strategi kalian aja lah, nggak apa-apa gitu. Atau mungkin kamu yang mau duduk dulu di posisi itu, ya sudah, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kamu nggak lagi terlalu, energi kamu nggak berargumentasi gitu ya, nggak mau ya, kamu pilih yang nyaman-nyaman aja, yang ngalir aja gitu, nggak memaksakan kehendak, nggak ada perebutan gitu. Dan di sini kamu tuh lebih kayak banyak energi kamu tuh ya di hobi kamu yang suka menasihati dirimu sendiri, di hobi kamu yang suka memotivasi orang lain. Itu yang kemarin banyak penolakan. Kali ini tuh banyak yang datang dan kamu welcome. Jadi kemarin walaupun misalnya ya, kamu tahu seseorang itu kalau dinasihatin dia nggak mau dengar ya. Jadi kalau dia datang lagi minta saran, kamu menolak, kayak kamu membatasi diri untuk memberikan sepenuh hati. Tapi kali ini kalaupun kamu tahu orang itu toksik, dia cuma menguji-nguji saya aja, jadi ya saya sampaikan setengah hati aja gitu, karena percuma, nggak akan jadi ke dia, karena ya saya cuma buang-buang energi, cuma buang-buang waktu dan buang-buang ide ya. Tapi dia nggak pakai karena tujuannya lain. Tapi sekarang energi kamu tuh kayak welcome gitu, silahkan monggo duduk, mari kita bicara gitu. Kalau kamu nggak mikir lagi mau dia pakai saran kamu, mau dia ngarin semuanya, atau dia ambil separuhnya atau sepenuhnya ya tentang motivasi dari kamu yang dia cari, atau dia tujuannya hanya mau mencari tahu kamu aja, menguji kamu aja, itu kamu nggak peduli lagi. Intinya kamu menyampaikan sepenuh hati, terserah dia apa tujuan dia, itu urusan dia gitu. Jadi kamu udah balance ya, energinya bijaksana banget, fleksibel banget ya, stabil banget. Jadi nggak ada tuh lagi energi-energi negatif atau hal-hal yang bertentangan dengan hati kamu tuh kamu ya nerimo gitu. Ya udah, bertentangan ya nggak apa-apa gitu. Kamu sudah di vibrasi itu ya. Dan itu secara pribadi kamu ya. Dan saya lihat beberapa dari kalian tuh kan ngerasa diagungkan atau diposisikan di atas. Jadi di sini jiwa kepemimpinanmu tuh aktif. Orang-orang berharap kamu tetap di situ, ya. Walaupun kamu tidak menginginkan itu, gitu. Kayak ada aja orang yang bersikap percaya sama kamu, ya. Di tengah-tengah kamu yang sudah kehilangan kepercayaan diri. Kadang gitu ya kita. Udahlah, saya memang punya power, tapi
Saya nggak mau terlalu menunjukkan bahwa saya tuh punya power. Kayak kamu punya power, tapi kamu nggak ngerasa bahwa kamu tuh punya power lebih daripada orang yang kamu hadapi gitu. Jadi pas ditanya tentang kamu kok bisa gitu, ya saya nggak tahu, saya nggak punya apa-apa gitu kan. Kayak teman saya pernah datang ya, saya jawab jujur ya, pernah datang tanya, saya tuh sejak konsul sama kamu, yang kamu bilang saya punya kelebihan untuk bisa ngobatin orang, ternyata benar loh, saya udah dapat nih. Oh benar? Masa sih? Dia bilang, iya, karena kemarin tuh saya ngobatin diri saya sendiri kok sembuh gitu. Kalau terus saya mau tanya sama kamu gitu kan, kamu tuh dapatnya dari mana? Kamu tuh punya caranya gimana gitu, kayak ngobatin orang atau ngobatin diri sendiri atau buka aura dan semuanya. Saya bilang saya nggak tahu, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak tahu harus jawab apa karena saya kosong, saya nggak ada pegangan apapun. Cuman doa aja dan keinginan aja untuk membantu orang, itu aja. Saya nggak punya belajar apa gitu, nggak ada pelajaran nggak ada yang saya tekuni, nggak ada. Pokoknya di saat saya ingin bantu orang, mereka mau, ya udah koneksi aja gitu. Koneksi itu tentang koneksi ya, saya langsung minta aja ke Allah gitu. Tiba-tiba masuk tuh, saya dikasih tunjuk baca doa ini. Jadi doanya nggak sama, berbeda-beda untuk perorangan gitu kan. Jadi saya bingung, saya sebenarnya punya ilmu atau enggak, karena saya nggak belajar gitu. Tiba-tiba aja masuk gitu, otomatis gitu kan. Refleks gitu. Oh, kalau yang ini kamu harus pakai ini, doa ini gitu kan. Nah, jadi dia tuh tanya, saya bingung jawabnya apa gitu, karena saya nggak tahu saya punya apa. Justru saya ngerasa saya nggak punya apa-apa gitu. Jadi orang ini dia pingin nguji kan, pingin ngobatin saya. Waktu itu saya sakit, ya udah saya juga memang butuh diobat. Ternyata benar tuh, dia cuma nyentuh gini, nggak sampai ke kulit saya. Bentar ya anak saya. Jadi jarak 5 cm dari di atas kulit perut saya, tiba-tiba dia dorong ke atas gini kan. Memang energinya tuh mendorong banget. Itu biji perut saya tuh bergerak. Saya kaget sebenarnya, ya Allah, ternyata benar gitu kan. Gitu. Jadi kamu ngerasa punya power, kamu tahu kamu tuh ada powernya ya untuk bisa membantu orang, atau kamu punya power dalam kualitas ya, dalam berkarya. Tapi ketika ditanya kamu ngerasa kosong, kamu ngerasa nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa gitu. Nah, itu kebijaksanaan ya, kamu sudah sampai ke titik kebijaksanaan. Jadi kamu sendiri bingung, apa sih yang saya punya, kenapa orang nganggap saya tuh punya sesuatu, punya apalah apa. Kita ngerasa makin kosong, makin nggak tahu apa-apa gitu. Tuh, padahal kamu ya, tapi yang kamu lihat orang-orang percaya sama kamu, orang-orang datang meminta bantuan sama kamu, orang-orang juga pingin nguji kamu, kayak nguji tapi positif gitu kan, nguji diri mereka ke kamu, atau ya yang positif lah gitu. Intinya mereka tahu kamu tuh, mereka percaya bahwa kalau menguji dirinya di kamu itu, kamu jawabnya benar gitu. Karena emang yang dia uji ke saya itu memang saya rasakan benar. Ada yang bergerak di dalam perut saya ketika dia cuman gini aja tangannya gitu. Saya jawab benar. Jadi dia dapat jawaban, yang tadi dia cari tahu tentang sebenarnya gue punya apa gitu. Sebenarnya ini benar nggak gitu. Gitu kan, dia ingin uji diri dia, ternyata dapat tuh jawaban. Dia pulang dengan senang hati, dan kemarin saya sudah sembuh. Dia tanya, "Gimana kalau kamu?" "Udah, saya sudah sembuh, makasih ya." Gitu. Alhamdulillah. Dan saya heran, kok benar ya apa kata saya gitu. Maksudnya kata saya juga saya kosong waktu saya ngelihat dia melalui kartu kan. Dia datang, kita kan teman, jadi ngobrol-ngobrol aja sih. Nah, tiba-tiba dia bilang, "Tolong lu liatin saya," gitu. Nah, saya liatin dia, ternyata benar. Saya bilang, "Kamu tuh ada kelebihan loh." "Kelebihan apa?" Ini. Nah, terus ini kemarin tuh seminggu lalu dia datang ngobatin saya gitu. "Saya punya firasat kamu tuh sakit, makanya saya ngechat kamu kok cuek banget. Ternyata kamu sakit, itu muka kamu kayak kuyang." Memang saya sakit ya, muka saya kayak panda, mata saya kayak panda. Dan dia ngobatin tuh bener loh. Dan dari saya dia jadi percaya diri gitu. Karena saya memang merasakan benar-benar energi yang dia salurkan ke saya tuh benar-benar ngena. Perut saya bergerak loh.
pas dia nyentuh gini kan, dari jarak jauh gitu. Jadi orang-orang percaya kamu totalitas gitu, nggak ada keraguan orang kepada kamu untuk menguji dirinya atau membuktikan diri gitu ya. Mereka ingin cari tahu tentang apa ya, pembuktian dirinya, maksudnya tingkat mereka, level mereka sudah sampai mana, atau misalnya berdiskusi atau bertukar pikiran tuh mereka dapat aja dengan kamu gitu, dan mereka percaya kalau dari kamu ya pasti benar, pasti bermanfaat gitu, ngerti kan? Nah, jadi mereka yakin kamu tuh punya power, padahal kamu ngerasa nggak punya apa-apa. Makin kamu punya power, makin kamu ngerasa kosong gitu. Intinya kamu niatnya memberi aja, memberi aja, memberi aja, tanpa kamu memikirkan bahwa gue punya kelebihan, nggak ada gitu. Dalam karir pun demikian, kamu ngerasa gak suka bersaing, padahal kamu punya power untuk bisa mengalahkan orang. Aries itu punya segala cara. Kalau dia sudah pingin sesuatu ya dia maju pantang mundur. Tetapi kalau dia sudah mundur berarti dia nggak suka. Maksudnya bukan nggak suka apa, nggak suka bersaing. Dia pingin berjalan dengan jati dirinya sendiri, nggak harus saling merebut. Ingin menemukan dirinya tuh nggak gampang. Jadi dia menjadi dirinya sendiri gitu. Kalaupun dia dipilih dan ada yang menantang, ya sudah, kamu aja yang maju, nggak apa-apa, gue ya gue gitu. Gue maunya tuh kalau saya duduk di situ semuanya welcome gitu. Itu maunya kamu, itu kamu sudah sampai di kebijaksanaan diri. Jadi kamu mau segala yang kau dapat itu alami aja gitu, tanpa perebutan gitu ya. Jadi kamu makin punya power, makin dikagumi, makin dipercaya, makin ngerasa nggak punya apa-apa, dan ilmu kamu semakin terasa meningkat aja otomatis gitu. Kamu merasa kok herannya saya kok bisa bikin ini gitu. Makin kesini saya kok makin tajam aja intuisiku, makin kesini kok saya makin meningkat aja kualitasku gitu ya. Makin enteng aja kerjaku, makin didukung kayaknya. Tapi kamu biasa aja, kamu kayak antara percaya dan tidak, vibrasi kamu udah naik gitu. Itu tanda-tanda kamu udah dekat banget dengan rezeki kamu. Rezeki berarti kedudukan, karir, kemajuan, kesuksesan, juga cuan ya, keberuntungan. Dan punya power berarti ya kamu sudah punya power untuk menjaga diri, melindungi diri, dan menyembuhkan diri, mengontrol diri, mengendalikan diri gitu. Tuh, ada banyak power di diri kamu yang kadang kamu nggak percaya tapi itu nyata. Ketika kamu sudah sampai di sini kamu merasa kosong. Enggak kok gitu. Saya nggak punya apa-apa kok gitu. Itu tanda-tandanya rezeki kamu tuh sudah dekat guys. Dan sekali lagi, semakin kesini, ketika kamu sudah dekat banget dengan rezeki kamu, semakin meningkat nih promosi tentang kamu. Tetapi makin dalam dan makin apa ya, makin samar lagi orang-orang yang kayak mereka makin main cantik nih, orang yang bertentangan dengan kamu, orang yang sirik sama kamu, orang yang ingin menjatuhkan kamu ya, bersaing secara tidak sehat dengan kamu ini. Mereka makin bersembunyi di balik topengnya. Jadi kalau topengnya kemarin udah jelas ya, kamu udah tahu karena kamu punya intuisi yang tajam ya beberapa dari kalian ya. Mereka datang di hadapan kamu tuh seolah-olah sudah sadar, udah mengakui kamu, udah percaya dengan keahlian kamu, udah mengakui ya. Tetapi kamu masih kamu tetap tahu gitu, kayak dipermulus lagi gitu mereka di hadapan kamu, supaya kamu tuh tahu bahwa mereka tuh sudah nggak seperti dulu lagi. Padahal anak saya sudah di kaki saya, dia dari anjuran turun sendiri. Astaga naga, aduh kasihan baby saya berbangun guys. Jadi mereka tuh makin dalam nggak sukanya sama kamu, tapi mereka perhalus. Jadi nyata-nyata mereka datang tetap kepo, tetap mencari tahu kamu, tapi diperhalus caranya untuk menjatuhkan kamu
Mereka tetap tidak sepakat, tetap tidak searah dengan kamu, sependapat, atau tidak menyetujui tentang, tidak suka tentang kemajuan kamu, tapi mereka perhalus sikapnya gitu dan niat-niatnya, tapi mereka nggak bisa masuk lagi. Dan di sini ya, tapi kamu makin tahu bahwa wow, sadis ini orangnya gitu ya. Diam-diam mematikan gitu. Tapi dengan kamu tahu kan, kamu bisa antisipatif ya. Tuh, jadi kamu berhadapan dengan orang yang bertentangan, tetapi mereka caranya lebih halus lagi. Dan kamu juga menghargai ya sikap mereka, tapi kamu juga sudah dilindungi. Ya, ada beberapa keajaiban yang melindungi kamu ya. Jadi ada aja mereka, beberapa dari kalian ini ngirim magic, tetapi kayak ya adik-adik, tapi kayak kamu tuh udah nggak, energi kamu udah nggak respect gitu ya. Jadi apapun upaya mereka secara nyata atau secara gaib, kamu udah nggak respect lagi ke situ, karena level apa ya, vibrasinya udah beda. Jadi kalau mereka yang sevibrasi, oke, ngena dengan strategi mereka, rencana mereka ya. Tetapi ke kamu udah nggak kena. Kenapa? Ternyata di diri kamu ada keajaiban gitu. Jadi misalnya kamu nih, ada yang nggak setuju dengan kamu, ada yang nggak suka, pengen menjatuhkan kamu ya, walaupun kamu tahu dia menghasut orang lain untuk tidak mempercayai kamu, tidak mengandalkan kamu ya, tetapi kamu nggak respect itu, dan atasanmu juga tidak merespek orang itu gitu. Jadi dia pantasnya untuk menjatuhkan orang yang sevibrasi sama dia aja, bukan dengan di level kamu, nggak kena itu gitu. Tuh, ini dekat banget dengan pertentangan, berusaha menjatuhkan, tapi mereka yang akan kalah gitu ya. Itu tanda-tanda rezekimu sudah dekat. Jadi kamu makin naik aja nih promosi, dan makin banyak keajaiban yang terjadi sama kamu. Ada banyak hal-hal ajaib yang terjadi sama kamu, seperti dukungan alam semesta, dukungan leluhur, dukungan para malaikat penjagamu, dukungan dari ilahi Rabbi. Kamu makin spiritual juga ya, kamu makin terarah ke spiritualitas, kamu lebih connect dengan jati dirimu, keimananmu gitu. Tuh, banyak yang kepoin kamu nih ya, kamu tahu itu. Banyak yang cari tahu tentang kamu, tapi kamu makin tertutup. Kamu menutupi keahlianmu, kamu menutupi kelebihanmu, kamu menutupi pencapaianmu, kamu menutupi kebijaksanaanmu. Banyak orang kalau sudah merasa bijak, mereka mempertunjukkan ya kebijaksanaan mereka. Untuk apa? Mereka nggak tahu tujuannya, tapi kamu lebih memikirkan dulu daripada terlanjur menunjukkan gitu. Jadi kamu lebih bersembunyi gitu ya, menyamarkan diri gitu ya, agar nggak usah lah, nggak perlulah gitu, nggak perlulah kita menunjukkan power kita, nggak perlulah terlalu menasihati, terlalu menunjukkan bahwa kita sudah sampai di mana gitu. Padahal banyak yang penasaran dengan kamu tuh sudah sampai mana sih gitu, perkembangan kamu, kemajuan kamu. Banyak yang penasaran, tapi kamu lebih menutupi itu. Kemarinnya kamu pas bahagia, happy banget, kamu salurkan. Tetapi ini kamu lebih diam. Tuh, tanda-tanda rezekimu sudah dekat. Tabur tuai berlaku kepada kamu, promosi jabatan ya, kedudukan, kebijaksanaan, derajatmu diangkat, power kamu makin kuat, kamu makin berpower, kamu punya kedudukan, posisi yang lebih kuat, tinggi ya, promosimu makin menyebar. Kalau kamu punya rencana untuk melakukan bisnis baru atau membuka jaringan ya, saya rasa 3 akan aktif, 3 akan mendatangkan cuan untuk kamu
karena ini di diri kamu ada keajaiban. Kamu punya keahlian yang ajaib dan berbeda dari yang lain nih, beda ya, berbeda dari yang lain. Kamu punya kelebihan yang berbeda sekali dengan yang lain. Itulah keajaiban diri kamu ya. Nih beda ya. Di diri atau aktivitas atau kreativitas kamu tuh mengandung seni yang berbeda dari yang lain. Itu keajaiban juga sih ya. Dan itu mendatangkan cuan-cuan, banyak cuan yang berpihak kepada kamu ya. Cuan-cuan kecil tapi itu tabur tuai yang sudah menumpuk di sana, yang siap berjatuhan seperti hujan di diri kamu ya. Jadi kita cari tahu kira-kira selain karir, selain keuangan, kamu bisa apa saja dalam rezeki ini, dengan rezeki yang datang ini. Rezeki yang datang ini bisa kamu beli apa aja. Ini bisa melepas tanggung jawab, menanggulangi semua beban keluarga, beban yang tadinya menurut kamu itu tanggung jawab kamu, tapi kamu nggak mampu. Ini semuanya kamu mampu tanggulangi ya. Ini tentang apa yang kamu sudah rencanakan, mungkin ingin membantu orang lain ya. Kamu sering memikirkan orang lain, kamu lupa mikirin diri sendiri ya. Tapi kamu hanya bisa semampumu aja. Sekarang tuh kamu lebih mampu lagi untuk membantu orang yang jauh di sana. Ini mungkin di negara perang atau apa, terserah ya. Gitu. Saya lihat kamu seperti itu ya. Jadi kamu selain bisa menanggulangi beban-beban dirimu dan keluargamu ya, dari cuan-cuan ini, rezeki kamu ini bisa juga menanggulangi orang-orang yang sedang menyentuh hati dan pikiran kamu di luar sana. Orang-orang yang memiliki hak dari sebagian rezeki kamu, yaitu orang-orang yang tidak mampu atau sedang membutuhkan pertolongan kita. Apalagi kira-kira, bentar ya, bayi saya ini atau duduk, bayi duduk ya. Kerja ini. Apalagi yang bisa kamu beli selain itu? Kalau saya lihat di sini, kok melekat? Astaga naga. Ini tentang apa ya? Stability from foundation control organization. Oke. Kamu tuh bisa membangun rumah ya. Kamu sangat stabil dalam finansial kamu ya. Banyak keinginan tapi kamu masih nahan. Banyak yang bisa kamu wujudkan tapi kamu masih mengendalikan. Jangan begitu. Kamu masih kontrol ya, nggak mau semuanya. Kamu masih fokus pada membahagiakan keluarga, menuntaskan semua yang namanya tanggung jawab. Dan tadi keinginan-keinginan kamu untuk membantu orang lain, itu kamu sedang berada di posisi itu. Kalau kamu dapat cuan tuh kamu lebih apa ya, bayar niat dulu gitu, bayar niat. Di sini saya lihat kamu akan bisa memodalisasi rencana bisnis kamu ya, untuk lebih berkembang maju lagi. Di sini kamu berani ya ngambil resiko untuk sebuah planning yang harus kau realisasikan ya. Dan di sini kamu akan bisa memberikan hadiah kepada orang-orang yang sudah mensupport kamu selama ini, atau bagian dari keluarga kamu, teman kamu bisa memberi dengan entengnya. Apalagi beberapa dari kalian bisa memberi kendaraan ya, mobil, motor, ini rumah ya. Tentang rumah juga bisa memulihkan, menyembuhkan orang tua yang kalian lagi sakit, saudara kalian atau diri kalian sendiri, terbiayakan gitu ya, terfasilitaskan. Jadi secara materi mungkin kemarin kamu menahan sakit ya, ada penyakit yang kamu deritakan, itu pesawat lewat ya. Kita di Bandara Babula Ternate.
Jadi sering ada dengar gitu ya. Jadi ini tuh kamu bisa memulihkan diri dengan keuangan kamu yang ada. Mungkin kamu jarang ke dokter karena kamu secara finansial masih nggak cukup, atau kamu nggak bisa membawa orang tuamu ke dokter, saudaramu ya. Ini bisa nih. Di sini apa ya? Kadang sih kamu suka membeli sesuatu yang bisa menghibur kamu, ya, seperti yang kecil-kecil aja sih. Kamu nggak muluk-muluk sih, kamu lebih memprioritaskan membahagiakan orang lain. Aries nih kebanyakan suka mikir orang, dia kurang mikir dirinya ya. Ya kamu sangat perhitungan nih. Untuk dirimu tuh kamu lebih mentingkan yang bermanfaat untuk keluarga, untuk orang lain, untuk kemajuan kamu, supaya kamu bisa terus menafkahi membantu mereka ini yang menjadi bagian dari keluarga kamu, atau bagian dari niat kamu gitu. Maksudnya niat kamu yaitu orang jauh yang ingin kamu bantu tadi gitu. Kamu lebih fokus ke situ sih kalau untuk diri kamu, atau mengobati orang sakit, orang keluarga kamu yang sakit, kamu bisa bantu mereka gitu. Kalau untuk kamu kecil ya, kamu kurang membahagiakan dirimu dari hasil ini. Kamu lebih fokus untuk menjaga keuangan kamu, untuk lebih berkembang, supaya kamu lebih bisa lagi menanggulangi orang-orang ini yang tadi saya baca. Untuk kamu sendiri, kamu bingung apa sih mau gue, karena kamu lebih bahagia dengan gitu kayak tadi. Kamu nyaman dan bahagia kalau bisa membantu orang. Kamu nyaman dan bahagia kalau bisa membahagiakan orang tua, keluarga. Untuk kamu sendiri tuh kamu sangat hemat gitu, padahal gitu. Kamu lebih fokus pada perkembangan sih, kemajuan dan tetap sukses, supaya kamu lebih bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Kayaknya kamu lebih konek sama spiritual ya. Segala tindak tandukmu tuh kamu lebih fokuskan kepada spiritualitas ya, perbuatan amal-amal jariah ya, kewajiban gitu. Saya lihat sih begitu ya, kebanyakan gitu. Tapi nantinya kamu bisa, ada saatnya kamu bisa memanjakan diri sendiri, kamu bisa happy sendiri dari perbuatan baikmu kepada mereka semua itu. Yang tadi kamu kehilangan akal untuk membahagiakan diri sendiri ya, padahal akal kamu banyak untuk membahagiakan orang lain. Tapi untuk akalin dirimu supaya kamu bahagia tuh nggak bisa, kamu bingung. Tapi ada saatnya semesta yang membantu kamu. Ini kamu coba gunting rambutnya, coba ke salon, coba makan makanan yang sehat. Nanti semesta sendiri yang mengatur kamu, mengarahkan kamu, karena kamu terlalu fokus bekerja, fokus membantu orang, fokus kepada iman dan takwa, ibadah. Jadi kamu lupa membahagiakan diri nih. Intinya kamu tuh cuman asal menemukan kedamaian aja udah cukup. Saya lihat kamu tuh seperti itu. Anak saya nangis sorry ya, ini deh minum susu. Nanti kita cari tanda-tanda untuk kamu menemukan jodoh ya, melalui kartu ini. Anak saya lagi diam, kita lanjut aja ya. Nanti dia nangis, kita stop lagi. Aduh. Nah, tanda-tandanya tuh ketika kamu ngerasakan mulai ada chemistry sama seseorang gitu, ada koneksinya, mulai ada rasa-rasa gitu, rasa-rasa suka, rasa-rasa simpati, asik. Mulai kasmaran, mulai disentuh gitu ya hatinya gitu, tersentuh oleh seseorang. Mungkin kemarin-kemarin kamu ngerasa aduh nggak ada deh cinta-cintaan gitu kan. Tetapi makin kesini, ketika kamu sudah dekat dengan jodohmu tuh kayak kamu welcome itu, padahal dulunya kamu nggak welcome banget gitu. Mulai ada koneksi cinta di hati kamu ya, dan seseorang menawarkan kebaikan ya kepada kamu, menawarkan hadiah, surprise, memberikan hadiah, atau kamu diayomi, kamu diladeni gitu. Kemarin mungkin seseorang kurang meladeni kamu, kurang menspesialkan kamu, kayak banyak orang yang memberi kamu surprise. Beberapa dari kalian tuh kamu diprioritaskan oleh lawan jenis, atau walaupun mereka nggak
mengungkapin perasaan mereka, atau mereka hanya sekedar peduli aja, tapi itu energi ya yang menandakan bahwa aura kamu tuh udah kebuka. Jadi kamu sudah siap untuk menerima jodoh. Jadi mungkin teman kamu tiba-tiba terkesima dengan penampilan kamu, ngelihat aura kamu tuh dia kayak langsung nanggapin, ih kamu cantik banget sih hari ini, ih kamu kok tampan banget sih hari ini, kamu kok bercahaya, kamu kok seger banget. Nah itu tanda-tandanya kamu akan menempatkan, atau dia ada, kamu kemana aja tuh ada aja yang nawarin kamu bantuan. Misalnya mau kemana, sini saya anterin, saya bantuin yuk ngangkat itu ya, mari saya bantuin gitu. Lawan jenis yang bantu kamu, itu tanda-tandanya ya. Beberapa dari kalian ada koneksi dengan orang jauh ya, orang jauh, orang dari luar negeri pun senang berkomunikasi dengan kamu, atau kamu tiba-tiba sering melihat postingan tentang lawan jenis tapi orang jauh di luar negeri gitu ya. Berapa dari kalian pasiennya ke situ, tapi pikiran kamu bukan berarti gitu. Tiba-tiba kamu sering ngelihat aja tuh bule-bule gitu kan gitu, atau pingin ke luar negeri, pingin suatu saat bisa ke luar negeri, atau jalan-jalan, pingin liburan ke luar negeri gitu. Itu udah tanda-tanda kamu akan mendapatkan jodoh. Apakah kamu akan mendapatkan jodoh di luar negeri? Walau alam, tergantung ya. Tapi beberapa dari kalian sih kamu memang berjodoh sama orang luar negeri jauh itu. Atau tiba-tiba kamu pingin traveling, pingin jalan-jalan, pingin rajin liburan. Nah itu udah kebuka tuh. Karena kalau kita diam di rumah aja, gimana kita bisa dapat kenalan gitu kan. Tapi kalau jodoh nggak akan kemana, dia akan datang sendiri. Nggak perlu kita cari-cari, nggak perlu kita sengajai ya untuk jalan-jalan supaya dapat ini, dapat si ini. Nggak usah, tiba-tiba aja itu, otomatis aja gitu ya. Refleks aja, kamu tiba-tiba pingin jalan, tiba-tiba kamu ketemu sama seseorang yang selalu peduli, kamu nggak kenal tapi dia pingin bantu. Nah, itu energi jodoh kamu udah dekat. Atau orangnya langsung kali ya berpapasan di pas kamu lagi jalan-jalan gitu ya. Asik. Di sini energi kamu udah ringan banget, kamu udah siap juga sih, baru 50% siap. Kalau saya lihat sih saat ini kamu masih 50% sudah ringan dari masa lalu, udah pulih dari masa lalu dan sudah move on. Jadi masalah trauma cinta itu sudah mulai terpulihkan. Coba dibersihkan energi kalian ya, supaya lebih terbuka lagi aura jodoh kalian. Oke. Tanda-tandanya seperti itu. Kamu lebih suka jalan-jalan keluar gitu kan. Ada kesempatan lah kamu untuk jalan-jalan. Kemarin tuh walaupun ada kesempatan, kamu lebih introvert, malas, mager, lebih baik ngurung diri gitu ya. Dan di sini kira-kira ciri-cirinya seperti apa? Dia orangnya dewasa ya, menghargai, memprioritaskan, lemah lembut hatinya, murah senyum, serius orangnya, nggak main-main ya. Dia tuh apa ya, nggak hanya ke kamu aja di fokusnya, langsung ke keluarga, pingin dekat-dekat sama keluarga, pingin tahu dan pingin dekat dan pingin diterima gitu. Terus beberapa dari kalian ternyata jodoh kalian memang orang jauh ya, orang luar negeri atau di seberang lautan, yang pernah kamu rindukan, pernah kamu tunggu. Ini ternyata kamu berjodoh dengan dia. Ini ada reconciliation ya, berarti mungkin kamu berbeda daripada yang dia pilih, hanya dia kembali lagi tuh cari kamu. Ih, asik. Dan beberapa kalian ini ada koneksi anak-anak, mungkin kalian pernah punya anak, atau kalian punya anak bersama, kalian sudah break, udah pisah, ternyata balik lagi dong. Kamu berjodoh dengan orang seperti itu. Atau kalian pernah kenal di masa kecil ya, atau seseorang itu pernah tulus sama kamu, tapi tiba-tiba karena ada, atau kamu pernah tulus sama dia dan dia juga tulus sama kamu, tetapi kalian terpisah oleh jarak dan waktu, atau ada masalah lain gitu ya. Seperti itu aja ya. Dan ketika kamu terhubung dengan orang ini,
dengan kalau kamu sudah siap menerima jodoh ya, udah dekat nih, energi kamu tuh balance saja, ngalir aja, lempem aja, enjoy aja, menikmati aja gitu. Kamu nggak ada mikir macam-macam, nggak ada mengharapkan atau nggak ada bergantung atau terobsesi, nggak ada. Kamu lagi stabil nih, pikiran kamu tuh lagi bersih, lagi apa ya, positif banget gitu ya, seperti itu. Oke, kita cek untuk Oke, kita cek tentang zodiak ya, zodiaknya orang yang bakal terkoneksi dengan kalian dalam bacaan saya sini, dalam kenaikan rezeki ya, hubungan karir, hubungan keuangan dengan hubungan cintaan. Mari kita buka dulu. Tentang koneksi zodiak 1, 2, 3, 4, 7. Kita ambil 11 saja ya, dipojok-pojok dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11 saja yang ada, cuman Pisces. Ini semua ada Taurus, Aries, Sagittarius. Ini saya sambil gendong anak saya ya. Sagittarius, Gemini, Leo, Cancer, Scorpio, Libra, Virgo, Capricorn, Aquarius. Oke, udah di screenshot ya. Kita angkat. Inisial nama kamu atau huruf di antara nama kamu, atau inisial nama dia dan huruf di antara nama dia ada di sini. H, O, B, M, N, P, D, V, L, K, A, Z, F, R, S, I, E, X. Oke. Kemudian kita masuk ke tanggal lahir dan usia. Tanggal lahir dan usia kamu dan tanggal lahir dan usia dia, dan bulan berapa kalian akan bertemu ya, atau tanggal berapa. Ada semua di sini ya. Disesuaikan ya. 30, 40, usia, tanggal lahir dan bulan serta tanggal pertemuan. 16, tanggal dan bulan ya pertemuan. Kalian artinya kalian akan bertemu di bulan apa nanti gitu, atau sudah ketemu di bulan apa gitu. Di tanggal, ada tanggal spesial di antara kalian, ada di sini semua. Tapi utamakan ini usia dan tanggal lahir ya, kamu maupun dia. Oke, screenshot ya. Apa saya harus nyebut lagi? 30, 40, sama deh, 49, 16, 22, 21, 5, 11, 9, 3, 2, 6, 35, 27. Jangan. 45, 10, 13, 23, 17, 19, dan 20. Oke, demikian pembacaan saya. Semoga resonnya. Jangan lupa di like dan subscribe untuk kalian yang sudah. Kalau kalian suka ya like, kalau nggak suka ya sudah. Tapi kalau ingin nonton video saya yang baru ya, silahkan di subscribe ya untuk kalian yang baru gabung. Terima kasih untuk sudah mendukung channel saya selama ini, teman-teman sekalian yang sudah mengikuti channel saya selama ini. Terima kasih, semoga kalian sehat walafiat dan selalu berlimpah rezeki serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, siapa tahu tetangga, saudara, teman mereka itu ternyata punya zodiak yang sama dengan kamu, atau pacarnya atau siapanya gitu ya. Ya, kali aja video ini bermanfaat untuk mereka juga. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.